Selamat pagi Pak Bagus. Selamat pagi Pak Yosaf. Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Ini Pak, rencana kan hari ini kan jadwalnya saya ikut di kelasnya Pak Bagus ya Pak ya? Ya, betul. Untuk nanti melihat pembelajaran yang mungkin Pak Bagus laksanakan. Ya. Di kelas berapa ya Pak? Kelas 12 UTU 1 Pak. 12 utusan. Untuk materinya apa Pak? Untuk materinya nanti tentang sistem bahan bakar bensin injeksi. Bensin injeksi ya. Baik Pak Bagus, ini sebelum nanti saya ikut Pak ataupun Pak Bagus melaksanakan pembelajaran, ini ada beberapa hal Pak yang mungkin ingin saya tanyakan Pak Bagus. Siap. Yang pertama tujuan pembelajaran Pak. Nanti tujuan dari pembelajaran yang Pak Bagus akan laksanakan apa saja ya Pak? Untuk tujuan pembelajaran yang nanti akan saya gunakan di pembelajaran yang pertama ada pengetahuan dan juga keterampilan Pak. Untuk yang pengetahuan nanti peserta didik mampu mengidentifikasi gejala-gejala kerusakan dan menentukan kemungkinan penyebab kerusakan pada sistem bahan bakar bensin injeksi. Kemudian untuk yang keterampilannya yaitu peserta didik dapat melakukan perbaikan dan menguji coba Pak. Jadi setelah diperbaiki nanti peserta didik harus menguji cobanya, sampai setelah diperbaiki malah tambah rusak seperti itu Pak. Ya berarti nanti ada praktek dan teoritis ya Pak ya? Iya betul Pak. Untuk selanjutnya Pak Bagus, untuk area pengembangan yang nantinya akan dicapai oleh Pak Bagus ini apa saja Pak? Untuk area pengembangan di antaranya ya Pak, yang pertama adalah pengembangan karakter. Jadi nanti pada saat proses pembelajaran peserta didik melakukan presensi secara mandiri, kemudian berdoa dulu sebelum pelaksanaan pembelajaran, kemudian juga menyanyikan lagu nasional. Terus kemudian yang kedua pengembangan area kognitif Pak. Jadi nanti peserta didik akan saya berikan materi terkait dengan sistem bahan bakar bensin injeksi yang nantinya bisa diakses secara mandiri. Terus kemudian yang ketiga ada pengembangan keterampilan peserta didik. Jadi nanti pada proses pembelajaran ada praktiknya sehingga peserta didik bisa langsung mengamati dan melakukan di bendanya langsung Pak. Kemudian yang terakhir ada pengembangan sistem teknologi karena nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran saya menggunakan LMS Pak yang sudah disediakan oleh sekolah, itu sebagai sumber belajar yang bisa diakses mandiri oleh siswa dan juga untuk mereka kehadiran dari siswa itu sendiri Pak. Jadi itu area pengembangan yang hendak dicapai nantinya. Wah ini menarik sekali ya Pak. Iya. Nanti mungkin pembelajaran yang akan dilakukan Pak Bagus karena mungkin dari area pengembangannya cukup luas sekali Pak. Mulai tadi yang saya tahu itu dari karakter, pengembangan karakter, kemudian pengembangan kognitif, keterampilan ya dari prakteknya, dan juga yang terakhir dari teknologi informasi ya Pak. Ini betul. saya kira menarik ya untuk nantinya. Saya juga pengen lihat nanti seperti apa ya ini yang dari pengembangan di masing-masing dari yang akan dicapai Pak Bagus tadi. Kemudian selanjutnya nih Pak, kira-kira strategi apa yang sudah Pak Bagus siapkan untuk pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan Pak? Untuk strategi yang nantinya akan saya lakukan, yang pertama menggunakan model pembelajaran problem based learning Pak, atau pembelajaran berbasis masalah, karena memang menurut saya model pembelajaran ini sangat cocok dengan kompetensi sistem bahan bakar bensin injeksi. Kemudian selain itu peserta didik juga diproyeksikan untuk menjadi mekanik di bengkel Pak, sehingga nantinya mungkin akan banyak menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada sistem bahan bakar bensin injeksi tersebut. Terus kemudian yang kedua, selain itu saya juga menggunakan teknologi informasi pada pembelajaran. Yang pertama untuk memudahkan saya dalam merekap kehadiran yang pertama, kemudian tugas-tugas dan juga memberi akses ke peserta didik terkait dengan sumber belajar. Kemudian selain itu juga membiasakan peserta didik supaya terbiasa dengan teknologi informasi. Jadi seperti itu. Wah ini juga luar biasa strategi yang sudah disiapkan, mulai dari model pembelajaran dan juga mungkin tadi ada teknologi informasi ya Pak, memanfaatkan itu ya Pak. Nah,
wah ini saya jadi tidak sabar Pak ini, ya, ingin melihat nanti seperti apa sih pembelajaran yang mungkin Pak Bagus akan laksanakan. Pasti sangat menarik sekali Pak. Semoga Pak. Ya, kemudian ini Pak, saya juga nanti minta izin Pak untuk bisa ikut di kelasnya Pak Bagus, untuk bisa nanti melihat ya seperti apa, barangkali menginspirasi saya juga ya untuk pembelajaran yang Pak Bagus laksanakan tadi. Berarti ini langsung ya Pak nanti ya? Langsung. Baik Pak, saya kira itu Pak. Terima kasih. Kita langsung ke kelas ya Pak ya. Apa kabar anak-anak? Ya, alhamdulillah ya, sehat. Baik, saya mau bertanya ke kelas untuk pimpin teman-temannya berdoa dan menyanyikan lagu nasional. Silakan. Jadi Bagus siap. Siap, boleh. Siap, siap. Ya, langsung. Teman-teman diharapkan berdiri. Mari ku merebut kembali dua tiga. Mari ku merebut kembali. Teman-teman silakan duduk kembali. Baik, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini kita akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Silakan bisa dibuka websitenya. Apakah sudah? Sudah. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui pengamatan, penggalian informasi dan diskusi, peserta didik dapat menentukan gejala-gejala kerusakan sistem bahan bakar bensin injeksi sesuai buku manual. Kemudian yang selanjutnya, peserta didik dapat menguji hasil perbaikan pada sistem bahan bakar bensin injeksi atau EVI sesuai SOP secara mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Jadi setelah melakukan perbaikan, kalian harus menguji hasil perbaikan tadi. Apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan? Untuk alur proses pembelajaran pada KD ini, pada materi ini, sistem bahan bakar bensin injeksi. Yang pertama, peserta didik melakukan pengamatan masalah. Jadi nanti akan Bapak sajikan sebuah masalah, kemudian kalian lakukan pengamatan terhadap gejala atau masalah tersebut. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, peserta didik mengerjakan soal evaluasi. Jadi nanti akan Bapak sediakan soal, ada pretest dan juga post-test ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya Bapak tahu apakah ada peningkatan hasil belajar kalian atau tidak setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Sekarang untuk kegiatan pembelajaran hari ini ya. Nanti yang pertama kalian akan mengerjakan soal pretest ya. Jadi soal pretest nanti Bapak sediakan di e-learning, Bapak sediakan linknya, nanti silakan bisa diakses. Kemudian yang terakhir yaitu mengerjakan post-test. Jadi tadi ada pretest, kemudian ini ada post-test. Nah, harapan Bapak pada hasil post-test ini hasilnya bisa lebih baik daripada yang pretest tadi. Untuk penilaian nanti akan Bapak nilai dari beberapa tahap. Yang pertama diskusi ya. Jadi nanti akan Bapak lihat pada saat diskusi keaktifan kalian. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi itu adalah hasil dari pretest dan post-test. Pada saat kelas 11 kita sudah mempelajari tentang komponen dan juga fungsi komponen dari sistem bahan bakar injeksi. Di depan sudah Bapak tampilkan beberapa komponen yang terdapat pada sistem bahan bakar bensin injeksi. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak? Coba komponen nomor 1, ada yang masih ingat? Saya Pak. Ya. Throttle valve. Ya, komponen throttle
valve. Saya rasa semuanya masih mengingat pelajaran kelas 11 ya. Semua jawaban sudah sangat baik sekali. Oke, kita kasih aplaus untuk semuanya. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada soal pretest ya, ada soal pretest. Nah, silakan soal pretestnya bisa diakses melalui link yang sudah Bapak sediakan atau bisa langsung masuk ke website e-learning masing-masing. Nah, coba kita perhatikan gambar yang ada di depan. Kira-kira gambar apa yang ada di depan? Ya, gambar mobil yang mogok ya. Di gambar itu terlihat bahwasanya mobil tersebut sudah menggunakan sistem EV. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan mobil tersebut mogok? Ada yang bisa menjawab? Ya Pak. Ya, Fuel pump tidak bekerja. fuel pump tidak bekerja. Ya, jadi fuel pump itu adalah komponen yang menyuplai bahan bakar menuju injektor. Ya, kalau fuel pumpnya tidak bekerja, maka mobil tidak dapat berjalan. Kita coba lihat. Ya, benar sekali ya. Jadi tadi sudah dijawab, kerusakan yang terjadi atau kerusakan yang ada pada gambar adalah mobil mogok atau mesin tidak mau hidup. Kemudian untuk kemungkinan penyebabnya, yang pertama diantaranya adalah fuse EV putus ya. Jadi karena fuse EV-nya putus sehingga tidak ada arus yang masuk ke dalam sistem. Saya rasa kalian sudah mampu untuk menentukan penyebab dari sebuah kerusakan yang terjadi pada sistem bahan bakar injeksi. Di depan sudah Bapak bagi menjadi beberapa kelompok ya. Sudah Bapak bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, pembagian kelompok ini adalah berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya. Silakan kursinya dikondisikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sebelum mulai berdiskusi, silakan diperhatikan dulu ke depan. Nah, jadi di depan sudah Bapak sediakan bahan untuk berdiskusi ya. Ada sumber belajar serta ada LKPD atau lembar kerja peserta didik dan juga video. Sebelum ke kalian mulai diskusi, Bapak jelaskan dulu cara mengisinya ya. Jadi untuk LKPD-nya silakan diisi kelompok, nomor urut kelompok serta anggota dari masing-masing kelompok. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Kalau tidak ada, silakan bisa mulai berdiskusi. Silakan berdiskusi dengan baik, silakan dikerjakan dengan baik, karena nanti akan bawa nilai pada diskusi kali ini. Setelah ini kita coba akan melihat penyampaian hasil diskusi dari salah satu kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, nama saya Indriana Fitriatin. Saya Muhammad Yasin. Saya Abdul Badri. Yang saya akan menjelaskan gejala, penyebab dan cara perbaikan. Yang pertama, gejala mesin mobil cat atau sebentar. Penyebab yang pertama adalah sensor TPS, SID atau MAP lemah. Cara perbaikan yaitu lakukan pemeriksaan pada sensor-sensor tersebut. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, silakan berdiri. Bukan nama, asal kelompok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana dari kelompok 1 ingin bertanya. Salah satu penyebab pada gejala putaran mesin tersendat, di antaranya tekanan bahan bakar tidak cukup. Apa langkah perbaikannya? Terima kasih.
Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Ali Maulana dari kelompok 1. Untuk melakukan perbaikan dari penyebab tekanan bahan bakar yang tidak cukup kuat, yaitu dengan lakukan pemeriksaan pada pompa bahan bakar. Sekian jawaban dari saya. Apakah bisa diterima? Siap, terima. Baik, terima kasih Pak. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Ya, jadi tadi sudah disampaikan hasil diskusinya oleh salah satu kelompok, yaitu kelompok 3. Jadi pada hasil pengamatan video tadi didapatkan masalahnya yaitu mesin atau putaran mesin tersendat-sendat. Untuk selanjutnya kita akan melakukan praktik. Ya, untuk ketua kelas silakan dikondisikan teman-temannya. Ya, baik, selamat pagi semua. Pagi. Ya, jadi tadi setelah kita melakukan diskusi dan presentasi, selanjutnya kita akan mencoba melakukan praktek atau melakukan diagnosis langsung pada mobil. Mobil ini sudah berteknologi EV, ya, sistem bahan bakarnya sudah menggunakan sistem injeksi. Nah, pada mobil ini sudah Bapak berikan trouble atau analisanya, ya. Kita coba starter, apakah bisa hijau? Di starter mesin mobil tidak mau hidup, ya. Berkali-kali di starter masih tetap tidak mau hidup, padahal starternya masih bagus, baterainya masih bagus. Nah, silakan nanti dicari permasalahannya, ya, dicari permasalahannya oleh masing-masing kelompok. Pada saat melakukan praktik sudah Bapak sediakan LKPD, ya. Jadi nanti di LKPD ini berisi tentang instruksi atau langkah-langkah yang bisa kalian kerjakan pada saat melakukan praktik mendiagnosis sistem bahan bakar bensin injeksi, ya. Bapak akan bagikan masing-masing kelompok. Kelompok 1 ini periksa apa? Ini pemeriksaan fuse, Pak. Pemeriksaan fuse. Coba dicek. Bagaimana? Ya, setelah fuse-nya dicek ternyata putus, Pak. Ternyata putus. Nah, kira-kira untuk memperbaikinya bagaimana? Dengan cara mengganti fuse yang baru. Mengganti yang baik, tadi sudah kita lakukan praktik, ya. Setelah tadi saya demonstrasikan, mesin mobilnya tidak mau menyala. Nah, silakan kelompok 2 disampaikan hasil prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil praktik kami. Ya. Nama saya Siti Rohmini. Nama saya Dimas Sogo. Nama saya Teguh Setiawan. Nama saya Irfan Maulana. Jadi kami melakukan praktek dan menghasilkan gejala mesin mobil tidak dapat hidup padahal starter masih baik. Penyebabnya fuse EV putus. Kemudian cara perbaikannya ganti fuse EV dengan yang baru. Ada yang mau menambahkan? Silakan yang mau menambahkan. Saya Pak. Ya, silakan. Nama dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Dasa Putra dari kelompok 1. Saya akan menambahkan yaitu salah satu penyebab lain mesin mobil tidak dapat berputar adalah main relay EV rusak. Untuk cara memperbaikinya adalah mengganti main relay EV. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih atas tambahannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari beberapa kegiatan tadi kita dapatkan beberapa gejala, yaitu yang pertama tadi mesin mobil itu tersendat-sendat, ya. Jadi ketika mesin mobil dinyalakan itu putarannya tidak stabil, ya. Kadang naik, kadang turun, begitu terus menerus, ya. Jadi
Jadi saya rasa tadi sudah cukup baik ya proses pembelajarannya. Pada saat diskusi masing-masing anggota kelompok sudah aktif memberikan masukan, memberikan saran. Setelah melakukan beberapa rangkaian kegiatan, tiba saatnya untuk kita mengerjakan soal post test ya. Sebelumnya sudah mengerjakan pre test, kali ini kita akan mengerjakan post test. Dan kemudian hasil post testnya ternyata terjadi peningkatan dengan rata-rata 85 rata-ratanya ya. Saya rasa untuk pembelajaran kali ini sudah cukup baik karena terjadi peningkatan pada pemahaman kalian terhadap materi mendiagnosis sistem bahan bakar bensin injeksi. Nah, untuk materi yang selanjutnya silakan bisa dipelajari pada modul yang sudah Bapak share di e-learning ya. Silakan dipelajari supaya nanti akan lebih efektif lagi pembelajarannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, cukup. Bapak mohon bantuannya ketua kelas untuk menyiapkan doa. Jadi masuk siap. Pertama, mulai. Ya, terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, sebelum saya tutup, kita lihat dulu supaya kita lebih bersemangat lagi dalam menjalani hari ini. SMK bisa!